Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Maria Ulfa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gerak benda pada lintasan lurus. Sebelumnya saya mau bertanya, kalian sudah siap belum menghadapi pembelajaran pada hari ini? Apa yang sudah kalian siapkan? Ya, bagus sekali. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gerak benda pada lintasan lurus. Sebelumnya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada bab ini. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan apa itu gerak lurus beraturan. Peserta didik mampu menjelaskan hubungan kecepatan dan waktu dalam gerak lurus beraturan. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung kecepatan suatu benda dalam gerak lurus beraturan. Dan yang keempat, atau yang terakhir, yaitu peserta didik dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mengenai gerak lurus beraturan. Selanjutnya, coba perhatikan gambar yang saya sajikan. Analislah gambar tersebut. Bagaimana bentuk lintasan gambar tersebut? Ya, gambar itu berlintasan lurus. Bagaimana benda itu bisa dikatakan bergerak? Benda itu bisa dikatakan bergerak ketika dia berpindah dari posisi awal ke posisi yang lain. Dari sini sudah paham kan apa itu gerak lurus beraturan? Selanjutnya, kita akan memasuki pada peta konsep gerak benda pada lintasan lurus. Dalam gerak benda pada lintasan lurus dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada gerak lurus, yang kedua ada gerak vertikal. Pada bab ini kita akan membahas mengenai gerak lurus, besaran-besaran gerak lurus, dan jenis-jenis gerak lurus. Besaran gerak lurus yang pertama yaitu jarak. Jarak merupakan total panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dari posisi pertama ke posisi yang lain. Jarak ini merupakan besaran skalar, artinya jarak hanya memiliki nilai saja. Sedangkan perpindahan berbeda dengan jarak. Perpindahan merupakan perubahan posisi awal benda ditinjau dari titik awal ke titik akhir suatu benda. Perpindahan ini merupakan besaran vektor. Artinya, perpindahan ini mempunyai nilai dan arah. Kalau jarak hanya mempunyai nilai saja. Kita masuk pada besaran vektor selanjutnya. Kelajuan. Di sini kelajuan ada dua macam. Kelajuan rata-rata dan kelajuan sesaat. Apa itu kelajuan? Kelajuan merupakan jarak suatu benda yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Kelajuan merupakan besaran skalar yang hanya memiliki nilai. Dari sini, kalian paham dong, kalau besaran skalar berarti diturunkannya dari rumus jarak. Simbol kelajuan bisa ditulis dengan V dengan satuan meter per sekon. Kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata yaitu total panjang lintasan yang ditempuh dalam tiap satuan waktu. Rumus rata-rata bisa kalian perhatikan sebagai berikut. V rata-rata di mana X2 ditambah X1 per T2 ditambah T1. Yang kedua, kelajuan sesaat. Apa itu kelajuan sesaat? Kelajuan sesaat yaitu total panjang lintasan suatu benda yang hanya ditempuh dalam selang waktu yang sangat kecil. Karena selang waktu yang sangat kecil, sehingga di sini kita menggunakan limit dalam rumusnya. Selanjutnya kita akan membahas kecepatan. Tadi sudah membahas kelajuan. Lalu, apa perbedaan kelajuan dan kecepatan? Kecepatan merupakan total perpindahan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Dari sini kita bisa melihat
bahwa perbedaan kelajuan dan kecepatan ada pada, kalau kelajuan total jarak lintasan, sedangkan pada kecepatan menggunakan total perpindahan suatu lintasan. Kalau kelajuan merupakan besaran skalar, berbeda dengan kecepatan. Kecepatan merupakan besaran vektor. Artinya, kecepatan ini mempunyai nilai dan arah. Sama dengan kelajuan, kecepatan juga dibagi menjadi dua, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Sebelum kita membahas keduanya ini, kita ulas dulu rumus kecepatan. Simbol kecepatan V sama dengan kelajuan. Namun, ada yang berbeda dari sini. Apa itu? Coba kalian amati gambar yang saya sajikan. Dari formula rumus yang saya sajikan, sama-sama V, tetapi pada kecepatan terdapat garis panah di atasnya. Artinya, panah tersebut menunjukkan bahwa besaran itu merupakan besaran vektor yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan pada kelajuan, pada lambang V tidak ada panah di atasnya. Artinya, kelajuan merupakan besaran skalar yang hanya memiliki nilai. Untuk rumus dari kecepatan sendiri, V sama dengan delta X per delta T. Kita masuk pada penjelasan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata yaitu perpindahan suatu benda dibagi dengan total waktu tempuhnya. Dari pengertian ini didapatkan rumus bahwa V rata-rata yaitu delta X per delta T, di mana X2 dikurangi X1 dan T2 dikurangi T1. Berbeda dengan kecepatan rata-rata, waktu yang ditempuh dalam waktu tertentu. Sedangkan pada kecepatan sesaat, waktu yang ditempuh sangat kecil, sehingga dari kecepatan sesaat ini menggunakan limit dalam perhitungannya, di mana V sama dengan lim delta T mendekati 0 delta X per delta T. Dari sini kalian paham apa itu kecepatan, kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, dan perbedaan dari kecepatan kelajuan. Oke, sudah paham ya? Besaran selanjutnya percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan merupakan gerak benda yang berubah pada tiap satuan waktu. Percepatan merupakan besaran vektor dengan simbol A kecil, di mana di atasnya ada panah vektor dengan satuan meter per sekon. Percepatan juga dibagi menjadi dua, ada percepatan rata-rata, ada percepatan sesaat. Yang pertama yaitu percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai kecepatan dibagi dengan waktu yang ditempuhnya, di mana A sama dengan V per T. Yang kedua, percepatan sesaat. Percepatan sesaat merupakan percepatan rata-rata dengan waktu yang sangat kecil, sehingga kita menggunakan limit dalam formulasi rumusnya. A dengan lim delta T mendekati 0 delta V per delta T. Setelah kita membahas besaran-besaran pada gerak benda lintasan lurus, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis gerak benda pada lintasan lurus. Ada dua jenis. Yang pertama, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, atau biasa kita mengenal dengan GLB dan GLBB. Gerak lurus beraturan. Suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan apabila lintasan yang ditempuhnya merupakan lintasan lurus dan kecepatannya selalu tetap atau konstan tiap satuan waktu. Gerak lurus diformulasikan sebagai V sama dengan X per T. X merupakan jarak tempuh dan T merupakan waktu yang ditempuh. Kita beralih untuk mencari jarak yang ditempuh. Formulasinya sebagai berikut.
di mana X merupakan jarak tempuh dan X0 merupakan jarak mula-mula, sedangkan V merupakan kecepatan pada GLB dan T merupakan waktu yang ditempuh. Saya sajikan dua buah grafik GLB. Grafik yang pertama merupakan grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu pada gerak lurus beraturan. Coba kalian amati pada grafik itu. Grafik kedua, hubungan antara jarak dengan waktu pada gerak lurus beraturan. Apa perbedaan kedua grafik itu? Jenis gerak yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan. Apa bedanya dengan gerak lurus beraturan? Penjelasan mengenai gerak lurus berubah beraturan akan dijelaskan secara rinci pada pertemuan selanjutnya. Dari yang saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwasanya besaran-besaran pada gerak lurus ada jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sedangkan pada jenis gerak benda pada lintasan lurus terdapat ada dua jenis. Yang pertama, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan. Jangan lupa belajar dan selalu mengerjakan latihan-latihan soal untuk meningkatkan kemampuan Anda. Sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, mungkin dari beberapa materi yang saya ajarkan, ada yang perlu ditanyakan? Baik, karena tidak ada, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.